Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat di Masjid Baitur Ridwan yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat siang ini di hari ke-13 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemarin di hari ke-12 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, kita maklum bersama bahwa pada tanggal tersebut berdasarkan berbagai riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal tersebut. Ini juga terdapat di dalam satu karya Al-Imam Ibnu Hisham, ulida Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain, pada hari Senin, litnatai asyrata lailah, yakni di tanggal ke-12 lailatan khalat min syahri Rabiul Awal, di malam yang penuh dengan ketenangan pada bulan Rabiul Awal, amul fil, tahun gajah. Lantas apa hikmah-hikmah daripada diperingatinya kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inilah yang akan menjadi tema khutbah kita pada kesempatan siang ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Menurut Imam As-Suyuti bahwa inti dari
praktek memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membaca riwayat tentang kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari praktek tersebut setidaknya dalam pengamatan kami ada 7 hikmah. Yang pertama, dengan kita memperingati kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita menegaskan kembali bahwa beliau adalah sosok yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu. Hadirin, beliau Rasulullah adalah teladan. Kalau boleh kita flashback ke belakang, dulu tulisan teladan adalah menggunakan kata tauladan. Tauladan ini bisa jadi diserap dari bahasa Arab, dari kata walad, artinya anak. Bahwa kata tauladan merupakan konsep bagaimana seorang anak menduplikasi, mengimitasi, mencontoh dari orang terdekatnya, yakni orang tuanya. Kita sebagai umat Rasulullah hendaknya menduplikasi, mencontoh, meneladani sosok baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperingati Maulid Nabi, kita menghidupkan kembali, napaktilas kembali siapa beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita dengan membaca kitab-kitab sirah atau kitab-kitab sejarah, terutama kitab-kitab rawi yang sering kita baca, baik itu kitab Al-Barzanji, Maulid Suntud Durar, Syarabul Anam, Maulid Ad-Dibai maupun Qasidah Al-Burdah. Yang kedua, hadirin, hikmah yang bisa kita peroleh daripada memperingati Maulid Nabi adalah bahwa dengan diperingatinya Maulid Nabi, kita melestarikan peninggalan Nabi, 2 pusaka, yakni Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Beliau Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroini, aku telah tinggalkan untuk kalian 2 perkara, lang tadillu ma tamassaktum bihima, yang mana kamu sekalian tidak akan tersesat selama kamu sekalian berpegang teguh bihima, kepada 2 perkara itu. Apa kedua perkara itu? Kitab Allah wa sunnata nabiyyi, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Yang ketiga, hikmah daripada diperingatinya Maulid Nabi adalah sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Kita maklumi bersama bahwa kita cinta kepada beliau, dan dari cinta tersebutlah membuktikan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dicintai olehnya, min waladihi, daripada cintanya kepada anaknya, wa walidihi, cintanya kepada orang tuanya, wan nasi ajmain, dan cinta kepada manusia pada umumnya. Maka itu memperingati Maulid Nabi merupakan bentuk ekspresi kecintaan. Bahkan para ulama terdahulu menyajikan sirah nabawiyah dalam bentuk prosa atau yang disebut dengan nasar dalam kitab Syarabul Anam, ataupun dalam bentuk nazam seperti dalam Qasidah Al-Burdah karya Syekh Al-Bushiri. Selanjutnya, hadirin, hikmah peringatan Maulid Nabi adalah sebagai ekspresi syukur kita atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 164, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah benar-benar telah menganugerahkan, telah memberi karunia kepada orang-orang beriman. Berupa apa? Idz ba'atsa fihim rasulan,
ketika dia, yakni Allah, mengutus di tengah-tengah mereka rasulan, seorang rasul min anfusim, dari kalangan mereka. Berarti dengan kita memperingati Maulid Nabi, kita mengekspresikan bentuk syukur kita atas anugerah dari Allah berupa diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hikmah memperingati Maulid juga sebagai bentuk menghidupkan syiar agama. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 32 Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah." Demikianlah perintah Allah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hati. Dengan kita memperingati Maulid Nabi, mengingat kelahiran beliau, menambah kecintaan dan menambah keimanan, ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya hadirin, yang terakhir, bahwa memperingati Maulid Nabi merupakan momentum kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Karena itu hadirin, kalaulah kita mencintai Nabi, buktikanlah dengan diantaranya memperingati kelahiran Nabi. Dan tentu banyak cara dengan bentuk ekspresi kecintaan kepada beliau. Mungkin ada yang bersedekah, mungkin ada yang membaca sirah nabawi, mungkin ada yang membuat seminar yang mengajarkan tentang cinta Nabi, menghidupkan kembali tentang akhlak-akhlak Nabi. Itu pun termasuk daripada bagian ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai terakhir, kalaulah ada yang bertanya tentang apakah Nabi pernah mengingat kembali kelahiran Nabi, jelas Nabi berpuasa hari Senin dan Kamis, termasuk kenapa Nabi hari Senin berpuasa. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa apa jawaban beliau, dzaka yauma wulidtu fihi, pada hari Senin itu adalah hari dilahirkan aku. Karena itu hadirin, marilah kita senantiasa mengekspresikan kecintaan kita dan insya Allah menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.